Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nathan Abidin, mahasiswa Teknik Informatika Kampus Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan dari belajar mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Nah, apa aja sih kira-kira? Jadi, ada 4 materi yang saya dapat pahami ketika satu semester belajar mata kuliah ini. Pertama, ada organisasi komputer. Kedua, ada gerbang logika. Ketiga, sistem bilangan komputer. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah komponen komputer. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi pertama yaitu organisasi komputer. Di materi ini, kita dapat memahami apa itu organisasi komputer dan arsitektur komputer, struktur komputer, fungsi komputer, serta struktur CPU. Organisasi komputer. Apa yang dimaksud dengan organisasi komputer? Jadi, organisasi komputer berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitekturnya. Selanjutnya, mengenai arsitektur komputer. Arsitektur komputer sendiri adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Biasanya mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan eksekusi logis sebuah program. Beralih ke struktur komputer terbagi menjadi 4 bagian, yaitu: pertama, CPU. CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Kedua, ada memori. Memori berfungsi sebagai penyimpanan data. Ketiga, ada I/O atau input-output. I/O berfungsi sebagai komunikasi atau pemindahan data antara komputer dengan pengguna atau perangkat lainnya. Yang keempat, ada sistem interconnection. Sistem ini berfungsi untuk menghubungkan CPU, memori, dan I/O. Selanjutnya ada fungsi komputer. Fungsi komputer sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, data movement. Pada data movement, komputer memindahkan data dari suatu perangkat ke perangkat lain agar dapat digunakan oleh perangkat tersebut, serta sebagai cara agar perangkat pada komputer dapat terhubung dan menjalankan tugasnya masing-masing. Bagian yang berperan ialah hanya bagian movement dan kontrol saja sesuai ilustrasi grafis yang ada. Kedua, data kontrol. Pada data kontrol, komputer mengatur perangkatnya untuk dapat menjalankan perintah pengguna, serta mengatur kinerja dan fungsionalitas perangkatnya masing-masing. Semua bagian mendapatkan perannya masing-masing dalam fungsi ini sesuai dengan ilustrasi yang ada. Ketiga, data storage. Pada data storage, komputer menyimpan data yang masuk untuk digunakan dan menyimpan data tersebut agar nantinya dapat diakses dan digunakan kembali oleh pengguna. Pada fungsi ini, bagian berperan yaitu movement, control, dan storage. Keempat, data processing. Pada data processing, komputer memproses data yang masuk baik mulai dari mengumpulkan, menyaring, dan merubah data yang nantinya akan disimpan di dalam memori atau ditampilkan sesuai perintah pengguna. Semua bagian berperan dalam fungsi ini. Selanjutnya, struktur CPU. Struktur CPU terdiri dari 4 bagian. Pertama, control unit. Control unit bertanggung jawab untuk mengatur operasi seluruh komponen CPU dan bertugas menginterpretasi instruksi yang diberikan oleh program dan menerjemahkannya menjadi operasi-operasi dasar yang dapat dilakukan oleh CPU. Kedua, ALU atau Arithmetic Logic Unit bertanggung jawab untuk melakukan operasi dasar dan operasi logika pada data. Ketiga, ada register. Register adalah tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang akan diproses oleh CPU. Terakhir, yang keempat, ada CPU interconnection. Fungsinya adalah menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Selanjutnya materi kedua yaitu gerbang logika. Apa yang dimaksud dengan gerbang logika? Gerbang logika adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean.
Seperti yang kita ketahui, bilangan biner terdiri dari angka 1 dan 0. Nilai benar diwakili atau ditunjukkan oleh angka 1, sedangkan 0 menunjukkan nilai yang salah. Gerbang logika terbagi menjadi 7. Pertama, gerbang N. Gerbang N, jika salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya menjadi 0. Jika kedua inputnya bilangan biner 1, maka outputnya 1. Kedua, gerbang NAND. Output yang dihasilkan dari gerbang NAND merupakan kebalikan dari gerbang N. Yang ketiga, gerbang OR. Gerbang OR akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1, sedangkan output menghasilkan 0 jika kedua inputnya merupakan bilangan biner 0. Keempat, gerbang AND/OR. Output yang dihasilkan dari gerbang ini merupakan kebalikan dari gerbang OR. Yang kelima, gerbang XOR. Jika input berbeda, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Namun ketika inputnya sama, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Keenam, gerbang XNOR. Jika semua inputnya berbeda, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Namun, ketika semua inputnya sama, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Terakhir, gerbang ketujuh, yaitu gerbang NOT. Gerbang NOT berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya menghasilkan nilai 0. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya materi ketiga, yaitu sistem bilangan komputer. Apa yang dimaksud dengan sistem bilangan komputer? Sistem bilangan komputer adalah teknik untuk mewakili angka dalam arsitektur sistem komputer. Setiap nilai yang kalian simpan atau yang user simpan atau inputan ke dalam memori komputer memiliki sistem angka yang ditentukan. Nah, sistem bilangan komputer terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, yaitu sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal memiliki 10 nilai, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kedua, sistem bilangan biner. Biner merupakan bahasa mesin, di mana bilangan biner hanya terdiri dari 2 nilai saja, yaitu angka 0 untuk bernilai salah dan 1 untuk menunjukkan bernilai benar. Ketiga, ada sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal memiliki 8 nilai, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Keempat, ada sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan ini memiliki 16 nilai, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A mewakili nilai 10, B mewakili nilai 11, C, D, E, sampai F untuk mewakili nilai 16. Masuk ke dalam materi terakhir, yaitu komponen PC. Dalam merakit PC dibutuhkan berbagai komponen sebagai berikut, mulai dari CPU atau prosesor, VGA card, motherboard, RAM, hard disk, atau bisa upgrade yang lebih kencang menggunakan SSD, power supply, fan cooler, sound card, Bluetooth card, network card, case, serta cable connection. Perlu diketahui, motherboard versi terbaru tidak perlu beli lagi sound card, Bluetooth card, ataupun network card. Jadi dalam satu motherboard sudah tersedia semuanya. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Banyak hal yang bermanfaat yang bisa saya dapatkan selama belajar mata kuliah ini selama 1 semester. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.